semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Marlina. Saya kelas 1A PGSD Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di video kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil diskusi saya tentang Sistem Pendidikan Nasional. A. Pengertian sistem. Sistem merupakan istilah yang memiliki makna sangat luas dan dapat digunakan sebagai sebutan yang melekat pada sesuatu. Suatu perkumpulan atau organisasi adalah sebagai sistem yang kemudian orang menyebutnya dengan istilah sistem organisasi. Pendidikan sebagai sebuah sistem yang kemudian orang menyebutnya dengan istilah sistem pendidikan. Itu pun seterusnya, bahwa setiap jenis organisasi apapun bentuknya disebut dengan sistem. Zahara Idris pada tahun 1987 mengungkapkan bahwa sistem adalah kesatuan yang terdiri atas komponen-komponen atau elemen-elemen atau unsur-unsur sebagai sumber-sumber yang mempunyai hubungan fungsional yang teratur, tidak acak, dan saling membantu untuk mencapai suatu hal atau produk. B. Pendidikan sebagai suatu sistem. Pandangan pendidikan sebagai suatu sistem itu dapat dilihat secara makro dan secara mikro. Secara makro, pendidikan dapat dilihat dari hubungan elemen peserta didik dan pendidik dan interaksi keduanya dalam pendidikan. Sedangkan secara makro berdasarkan pendidikan dapat menghasilkan keputusan yang berupaya perbaikan sistem sebagian atau seluruhnya. Bertahap atau sekaligus, keputusan ini dilakukan untuk mencapai hubungan pendidikan yang diinginkan secara optimal, produktif, efektif, dan efisien. Ciri-ciri pendidikan sebagai sebuah sistem terbuka antara lain adalah: pertama, adanya materi dan informasi dari luar seperti pengajar, uang, alat-alat belajar para peserta didik, dan sebagainya dari luar lembaga pendidikan. Yang kedua, memiliki proses, yakni pendidikan memproses peserta didik dalam aktivitas belajar dan pembelajaran. Yang ketiga, menghasilkan output atau mengekspor energi, materi, dan informasi. 4. Merupakan kejadian yang berantai. Memproses peserta didik, input pendidikan merupakan kegiatan yang berulang-ulang dan saling berkaitan. Yang kelima, memiliki negatif entropi, yaitu suatu usaha untuk menahan kepunahan dengan cara membuat impor lebih besar daripada ekspor. Dalam pendidikan, hal ini dilakukan dengan cara mengantisipasi perubahan lingkungan dan memperbaiki kerusakan. Yang keenam, memiliki informasi sebagai umpan balik untuk memperbaiki diri. Segala informasi yang terkait dengan pendidikan dimanfaatkan oleh penyelenggaraan pendidikan untuk mengambil keputusan dalam rangka mempertahankan dan memperbaiki pendidikan. Yang ketujuh, ada kestabilan yang dinamis. Pendidikan selalu dinamis, mencari yang baru, memperbaiki diri, memajukan diri agar tidak ketinggalan zaman, bahkan berusaha mengantisipasi dan menyayangkan masa depan. Yang kedelapan, ada prinsip ekuvanili, yaitu banyak jalan untuk mencapai tujuan yang sama. Para pendidik boleh berkreasi menciptakan cara-cara baru yang lebih baik dan usaha memajukan pendidikan. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Pasal 1 ayat 3 nomor 20 tahun 2003. Adapun sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang paling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003. Pendidikan nasional mempunyai visi dan misi. Visi pendidikan nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai perantara sosial yang kuat dan berwibawa untuk memperdayakan semua warga negara. Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tentang zaman yang selalu berubah. Dengan visi pendidikan tersebut, pendidikan nasional mempunyai misi sebagai berikut. 1. Mengupayakan perluasan dan pemetaan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu dan seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, membantu memfasilitaskan pembangunan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat.
dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar. Yang ketiga, meningkatkan kesiapan, masukan, dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral. D. Sistem pendidikan sekolah dasar. A. Pengertian sistem sekolah dasar. Menurut Suparlan Soeharto pada tahun 2008 mengungkapkan bahwa pendidikan dapat berlangsung di sekolah sebagai institusi pendidikan formal yang diselenggarakan melalui proses pembelajaran mengajar. Pengertian sekolah dasar dapat dikatakan sebagai institusi pendidikan yang menyelenggarakan proses pendidikan dasar selama 6 tahun yang ditunjuk sebagai anak usia 7-12 tahun. B. Tujuan sekolah dasar. Menurut Soeharto pada tahun 2008 mengungkapkan tujuan pendidikan sekolah dasar adalah sebagai berikut. 1. Menuntun pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani. Yang kedua, memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan sikap dasar pemanfaatan bagi siswa. Yang ketiga, membentuk warga negara yang baik. Yang keempat, melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan di SLTP. Yang kelima, memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap dasar kepada masyarakat. Yang keenam, terampil untuk hidup di masyarakat dan dapat mengembangkan diri dengan asas pendidikan seumur hidup. C. Menurut Sugianto pada tahun 2010 mengungkapkan dilihat dari karakteristik anak pertumbuhan fisik dan fisiologisnya anak mengalami pertumbuhan jasmania maupun kejiwaannya. Pertumbuhan dan perkembangan fisik untuk berlangsung secara teratur dan terus-menerus ke arah kemajuan. Siswa SD merupakan anak dengan kategori banyak mengalami perubahan yang sangat drastis, merupakan dengan mental maupun fisik. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.